Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, minggu yang lalu kita baru merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul, Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Tuhan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitan, dia menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada berbagai kalangan, untuk menyatakan bahwa dia hidup. Dia ingin kita mengenal dia. Dan dia menyatakan dirinya untuk dikenal kepada kita. Untuk itu, biarlah pagi hari ini kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk menerima apa yang Tuhan nyatakan dan mau sampaikan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mengenalmu secara pribadi. Roh Kudus, Engkau nyatakan lewat firman-Mu yang akan disampaikan, lewat kesaksian, lewat perjalanan iman dari setiap anak-anak-Mu. Perjalanan penuh pengharapan dan percaya kasih-Mu melimpah. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kondisi situasi yang ada, Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami sendiri. Engkau selalu beserta anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerinduan untuk mengenal Tuhan, sesungguhnya itu adalah kerinduan Tuhan yang jauh lebih besar dari kerinduan kita. Karena Dia sebagai Allah yang menciptakan kita, Dia Bapa yang baik, Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Untuk itu Dia mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke bumi untuk menjelma sebagai manusia, hidup di antara kita selama 33 tahun setengah. Dan Dia hidup dan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus, menanggung segala dosa-dosa kita. Dan hari yang ketiga Dia bangkit, Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah hidup untuk selama-lamanya. Selama 40 hari dalam penampakan Dia menyatakan bahwa Dia sungguh-sungguh hidup. Dia bangkit dari kubur dan Dia telah kalahkan maut. Itulah Allah yang kita kenal. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah mata hati kami, mata hati kita semua terbuka untuk melihat Yesus yang telah bangkit. Ya, mari kita buka firman Tuhan di Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13. Selama 40 hari Dia menyatakan dirinya, ya, dan pengalaman dari murid-murid yang berjumpa dengan Dia. Kita akan belajar bersama-sama. Tuhan sering menegur bangsa Israel bahwa sekalipun mereka memiliki mata jasmani, namun mereka tidak melihat. Mereka memiliki telinga jasmani, namun mereka tidak mendengar. Seperti saat-saat ini, seluruh dunia dilanda dengan COVID-19, wabah yang kita tidak tahu persis kapan ini akan berakhir. Hendaklah kita mengenal Allah secara pribadi. Mata, hati, pikiran kita, pendengaran kita terbuka untuk mengenal rencananya dalam hidup kita. Biarlah telinga kita peka mendengar suaranya lewat firman-Nya. Biarlah mata kita dibukakan untuk melihat rencananya. Biarlah teguran nasihatnya, bimbingannya kita terima sungguh-sungguh. Dan hati kita lembut untuk dibentuk olehnya. Dan mulut kita dipakai untuk bersaksi, memuji kebesarannya. Di tengah-tengah kondisi situasi seperti ini, Tuhan berikan kami lidah seorang murid, maupun berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan apa yang Kau kehendaki. Mari kita buka di Lukas pasal 24. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ayat 13. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak katakan bahwa ini anak aku, ini adalah Yesus yang telah bangkit, tapi Yesus berjalan bersama mereka. Dan mereka tidak mengenali itu adalah Yesus. Seringkali dalam perjalanan hidup kita sedang berjalan, Yesus ada bersama kita.
berjalan bersama kita, tapi kita tidak mengenali Dia. Tapi kita minta, Tuhan bukalah mata hati kami, supaya kami dapat mengenali, melihat Engkau ada bersama kami. Kami tidak jalan sendirian, karena Tuhan beserta kita. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mengapa mereka muka muram? Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Di dalam perjalanan mereka, kita tahu Yesus adalah seorang pemimpin, seorang guru yang mengajar mereka dan membawa murid-murid dari desa ke desa, kota ke kota, menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat-mukjizat selama 3,5 tahun pelayanan publiknya. Namun mereka belum mengenal Dia secara pribadi. Mereka melihat Yesus sudah melakukan mukjizat dan tanda-tanda yang hebat, tapi mereka belum mengenal Dia secara pribadi lebih dekat lagi. Apa yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia? Mungkin juga kesedihan bahwa pemimpin, seorang guru yang mereka hormati sudah tidak ada bersama mereka, dan mereka merasa kehilangan, sedih, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan mungkin disorientasi. Setelah ini kita mau ngapain? Setelah Yesus telah mati, terus kita rencana apa yang harus kita lakukan? Apa kita kembali ke tempat kita asal tempat kita berada? Atau apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang tidak jelas, sehingga membuat mereka juga muram, tidak berdaya, tidak semangat. Ini juga bisa kita alami pada saat kondisi seperti ini, di mana COVID-19 yang tidak tahu persis kapan akan berakhir. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, tidak jelas bagaimana ke depannya nantinya. Untuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, keberadaan yang ada, bergereja, dan juga dan lain-lainnya. Kita tidak tahu jelas seperti apa. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila kita mengenal Yesus secara pribadi, kita tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati, tidak perlu sedih, karena Dia berjalan bersama kita. Apa kita sadar bahwa Dia berjalan bersama kita? Kita seringkali bingung apa yang harus dilakukan. Tapi biarlah pesan pada khotbah hari ini, biarlah kita mengenal Dia secara pribadi, sehingga kita tidak bingung mengambil keputusan-keputusan langkah-langkah kita selanjutnya di tengah-tengah situasi kondisi seperti sekarang ini. Lanjut di ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, kata Yesus pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan di sini kita akan pelajari bahwa murid-murid, ternyata Yesus pernah sampaikan bahwa 3 hari kemudian Dia akan bangkit. Namun karena mereka belum melihat Yesus telah bangkit, mereka juga mulai kecewa. Doa kita yang 1 minggu, 1 bulan kita doakan, 1 tahun kita doakan, bertahun-tahun kita doakan, ternyata belum kunjung tiba. Dan kita mulai tawar hati dan mulai merasa doa dan tidak doa sama saja. Berharap kepada Tuhan dan tidak berharap kepada Tuhan, ternyata tidak ada bedanya. Itu tidak benar, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Iman kita bangkit melihat, mengenal Yesus secara pribadi.
maka kita tidak perlu kecewa. Tidak ada di dalam kebenaran Alkitab Dia pernah mengecewakan. Dia Allah yang setia, tidak pernah mengecewakan umatnya yang berharap kepadanya. Roma pasal 5 ayat 5 kita ucapkan bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Roh Kudus mengurapi kita, mengingatkan pada kita bahwa Allah kita telah bangkit, Allah kita hidup. Dia tidak pernah mengecewakan. Kasih Allah di dalam hidup kita penuh. Kasih Allah dalam hidup kita membuat kita menyala-nyala, semangat menghadapi hari esok. Kita tahu Dia telah hidup dan Dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi merancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Dan semua ini ada di dalam firman-Nya. Yang kita ucapkan, kita percayai, kita deklarasikan, kita hidupi. Dan firman Allah tidak pernah kembali kepada Dia dan sia-sia. Karena Dia Allah yang berjanji, pasti Dia genapi. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apapun yang kita lihat ke depan, sepertinya tidak ada pintu yang terbuka. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kita percaya, kita mengenal Dia secara pribadi, masih ada jalan terbuka buat Bapak Ibu sekalian, buat saudara-saudari sekalian. Manusia memang bisa mengecewakan, tetapi Allah kita, Bapa yang baik, tidak pernah mengecewakan. Mari taruhkan pengharapan pada Dia. Amsal 24 ayat 10. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita buka, baca Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mari, di tengah-tengah kesulitan apapun, jangan tawar hati, jangan kecil hati, jangan putus asa. Sebab Allah kita tidak pernah putus asa terhadap kita. Dia yang baik kita, Dia yang selalu ada bersama kita. Kita tidak jalan sendirian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Di tengah-tengah apapun yang terjadi, kesehatan yang belum berkunjung pulih, keuangan dengan masalah yang lama belum berlalu, dengan ditambah dengan COVID-19 semakin memberatkan kita. Namun percaya, Allah kita pikul beban ini. Kalau kita serahkan beban kita kepada Dia, hai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku. Matius 11 ayat 28. Maka aku akan berikan pada engkau kelegaan. Pikulah kuk yang daripadaku, sebab bebanku ringan dan kuk pun enak. Dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan disitulah kita mendapat kelegaan, kelepasan di dalam Tuhan. Kita semua manusia, apakah dia hamba Tuhan, apakah dia aktivis gereja, apakah dia orang awam dan sebagainya, semuanya kita hadapi masalah yang tidak ada yang luput. Namun satu hal, kita mempunyai pengharapan yang sama di dalam Kristus, dalam firman-Nya, Roh-Nya ada tinggal di dalam kita. Lanjut di Lukas pasal 24 ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, yaitu Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup.
Itu perjumpaan yang pertama Yesus menampakkan diri, yaitu kepada Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi ada murid-murid, ya, setelah perempuan itu memberitakan pada murid-murid, dan murid-murid seberapa mereka datang ke kubur untuk mengecek memang benar bahwa kubur setelah kosong. Namun mereka belum bertemu dengan Yesus. Ayat 25, ini masih dalam konteks perjalanan mereka ke Emmaus. Yesus berjalan bersama mereka dan mereka tidak mengenali bahwa Yesus sedang berjalan, bahkan sedang bercakap-cakap dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan kita. Mungkin lewat mimpi, mungkin lewat WA, mungkin dari YouTube, mungkin lewat pembacaan firman, khotbah yang kita dengar, mungkin dari radio. Tuhan sedang berbicara. Apakah kita mengenali suaranya? Apakah kita mengenali kasih-Nya? Mengenali bahwa tuntunannya masih ada bersama kita. Ayat 25, lalu Yesus berkata kepada mereka yang dalam perjalanan ke Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kemuliaan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan, Tuhan, tanpa kita memikul salib. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Tidak mungkin ada kemuliaan kalau kita tidak rela menyangkal diri kita. Tidak rela untuk bertobat, sungguh-sungguh merubah cara pikir kita, hidup kita yang sia-sia. Kalau kita tidak siap untuk mau dibentuk, dirubah, maka kita tidak bisa mengikut Yesus. Kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Kita tidak bisa mengenal Dia secara pribadi. Karena yang kita jalani adalah kemauan kita, kehendak kita, dan kedagingan kita yang bekerja. Tapi kalau kita sangkalkan diri kita, yaitu bukan lagi aku yang hidup. Kita pilih jalannya Tuhan. Pilih lakukan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Sulit mengampuni, benar. Namun Roh Kudus ada, memampukan kita bisa mengampuni. Sulit melayani orang yang menyakiti. Namun Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita melayani dengan hati yang tulus, tanpa ada embel-embel yang lain. Kita dibentuk, ditantang untuk rendah hati, untuk punya kasih, dan sabar, lemah lembut, dan baik hati, tidak mencurigai, tidak punya hati yang jahat, tapi hati yang tulus mengasihi, seperti Bapa mengasihi kita. Sekali lagi, ayat 25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kekristenan kita dasarnya adalah iman percaya kita. Tidak percaya firman-Nya, tidak percaya apa yang Yesus nyatakan, maka perjalanan kita tidak bisa mungkin mengenal Dia. Karena landasan orang percaya, landasan orang beriman, yaitu percaya pada firman-Nya. Landasan pertumbuhan rohani kita adalah landasan iman, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kita lihat. Dari iman, mata kita terbuka. Dari iman, telinga kita terbuka. Dari iman kepada firman-Nya, pikiran kita terbuka. Hati kita lebih lagi kuat dan teguh menghadapi semuanya. Kembali, cek, uji apakah iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan menampakkan diri-Nya. Apakah kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia merancangkan yang baik, dan Dia beserta kita. Janganlah hati kita lamban. Percayalah. Ya, kalau gosip seringkali, wah, dengar ini, dengar itu,
begitu cepat kita teruskan forward ke sana ke sini, berita hangat, hot news, begitu cepat. Hendaknya hal seperti itu kita lamban untuk teruskan, dan bahkan kita cek ini hoax atau bukan. Kita cek ini berita tujuannya apa? Menjatuhkan, memecah belahkan, atau apa? Berita-berita seperti itu tidak perlu kita teruskan. Namun, mari kita cepat menangkap firman. Sama-sama katakan, aku mau cepat menangkap firman. Aku mau cepat untuk meresponi firman Tuhan. Katakan ya kepada Tuhan. Katakan ya kepada firman-Nya. Maka yang terjadi adalah mukjizat, pintu terbuka, ada kekuatan yang baru. Jangan lamban. Cepat untuk percaya firman Tuhan. Lamban berkata-kata untuk mengkomentar. Kehidupan kita ini, apalagi zaman sekarang, di mana-mana selalu ada komen. Apa saja dikomentari. Mari